kesehatan masyarakat adalah pondasi utama dalam membangun daerah yang kuat dan berdaya. Dalam rangkaian TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-126 tahun 2025 yang digelar di Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kesehatan bersama TNI menggelar sosialisasi, gerakan cegah stunting dan gerakan aktifkan posyandu. Pemirsa JTV Malang, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Violeta dapat menjumpai Anda dalam Momenta. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang saat ini menggelar sosialisasi gerakan aktifkan posyandu serta gerakan cegah stunting dalam rangka TMMD atau Tentara Manunggal Membangun Desa ke-126 tahun 2025. Bagaimana rangkaian acaranya? Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan generasi yang lebih sehat dan bebas stunting. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Germas, acara diawali dengan sambutan Kepala Desa Lebak Harjo, Sumarno. Sumarno menyampaikan berbagai upaya pembangunan di wilayah, mulai dari penanggulangan bencana, pengecoran jalan, hingga normalisasi sungai dan drainase. Sebagai daerah rawan banjir, Desa Lebak Harjo terus berbenah demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warganya. Itu betul, saya tidak akan mengada-ngada. Harapan saya dengan kegiatan TMMD, saya minta bantuan Pak Dandim dan Rem supaya nanti diaturkan ke Bu Gubernur supaya nanti ada pelaksanaan penyucian sungai. Mudah-mudahan Pak Dan, kalau itu realisasi, kegiatan TMMD ini dikenang sampai akhir hayat Lebak Harjo, karena itu momoknya desa sini. Tepuk tangan apa? Itu penuh harapan saya. Kalau yang lain-lain, insya Allah jangan berjalan. Yang kedua, jalan ke licin itu supaya nanti diajukan ke pusat. Kalau ke pusat kali nanti atau PAK dan lain sebagainya, insya Allah bisa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, saya terima kasih Ibu Kepala Puskesmas di sini mendukung kegiatan TMMD dengan bimbingan panjenengan semua. Mudah-mudahan yang hadir di sini terutama perhatikan anak cucu, oleh anak-anaknya sing ibu kepala desa gak mungkin nanti jualan naik. Jadi foto-fotonya itu mulai hamil dan lain sebagainya perlu diperhatikan supaya nanti jadi anak jangan sampai stunting. Saya yakin dan percaya di sini kesehatan yang dikepoloi oleh Bu Yesi sama Pak Nanda, insya Allah kegiatan posyandu dan sebagainya itu berjalan lancar, Bu. Sebetulnya tadi saya tanya stunting di Lebak itu ada berapa? Ada 21. Sebetulnya saya cek, Bu, malah justru itu anaknya ibu kesehatan. Memang bukan stunting, hanya ini wongnya cebol. Seperti anaknya Pak Wo Mus itu sebetulnya secara ekonomi, gizi dan sebagainya nggak kurang. Memang kalau ketinggian kurang kan lebih stunting, ya Bu ya. Kalau yang stunting asli paling-paling di sini ada 2 atau 3. Kalau ada berarti, karena saya pada waktu rapat sama Pak Wo, kok stunting kayak meni Pak Wo, tolong dicek ke lapangan. Insya Allah permasalahan cuma itu, Bu. Biar ibu kesehatan tidak kaget mosok ke Lebak kalau ini kayak stunting. Insya Allah tidak. Itu kriterianya nanti Bu Yesi yang tahu. Kalau saya itu, kalau tahu saya stunting itu ya sing wong kurang gizi, kuru, terlaku gak iso dan sebagainya.
Lah kebetulan malah Pak Woi saya celuk, saya panggil, oh anakmu stunting kan, lu sehat Pak, nanti aku dek Bu. Orangnya aktif tuh. Saya nggak akan panjang lebar Bapak Ibu, nanti banyak yang perlu disampaikan oleh dari ibu-ibu dari kesehatan. Mohon perhatian dari panjenengan semua. Gimana? Kepala Puskesmas Ampel Gading, Dr. Gigi Ahyani Radiani menegaskan, TMMD bukan hanya fokus pada pembangunan fisik, namun juga pembangunan sumber daya manusia melalui kegiatan non-fisik seperti penyuluhan stunting. Hal ini dikarenakan stunting merupakan masalah kesehatan yang perlu disikapi bersama, karena pencegahan harus dimulai sejak ibu mengandung hingga anak berusia 2 tahun. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, diharapkan gerakan ini mampu memperkuat kesadaran akan pentingnya gizi, sanitasi, serta peran aktif posyandu di setiap wilayah. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua di acara penyuluhan stunting pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada TNI yang telah menggandeng puskesmas kami untuk ikut serta dalam kegiatan penting ini. TMMD atau Tentara Manunggal Membangun Desa merupakan sebuah program terpadu antara TNI dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan. Kegiatan TMMD ini meliputi sasaran fisik dan non-fisik. Untuk sasaran fisik ada banyak kegiatan, diantaranya yaitu salah satunya kegiatan penyuluhan yang hari ini terbagi menjadi 2, penyuluhan tentang stunting yang diadakan di tempat ini, dan satu lagi di Sukomaju kegiatan penyuluhan tentang posyandu. Di sana selain kegiatan tentang penyuluhan posyandu juga diadakan cek kesehatan gratis oleh tim puskesmas Ampel Gading. Bapak Ibu yang kami hormati, penyuluhan stunting kali ini kita bekerja sama dengan Bu Warsini dari PLKB, karena di BKKBN sendiri punya program unggulan yaitu Bangga Kencana atau pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana. Program Bangga Kencana salah satu tujuannya yaitu percepatan penurunan stunting. Penurunan stunting ini begitu penting karena stunting masih menjadi masalah di Kecamatan Ampel Gading ini, dan stunting merupakan salah satu dari program prioritas nasional. Seperti kita ketahui, stunting merupakan masalah gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang berpengaruh pada tumbuh kembang dan kecerdasan anak. Tujuan penyuluhan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dari masyarakat tentang cara pencegahan stunting. Dan periode 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari kehamilan hingga anak usia 2 tahun sangat penting karena menjadi fondasi kesehatan, kecerdasan, dan pertumbuhan jangka panjang. Jadi masa ini sangat krusial bagi perkembangan otak, organ vital, dan sistem kekebalan tubuh anak. Pencegahan stunting yang bisa dilakukan oleh keluarga yaitu memberikan ASI eksklusif pada bayi, memastikan ibu hamil mendapatkan gizi yang cukup, memberikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan seimbang untuk balita, memantau pertumbuhan anak secara rutin dengan datang ke posyandu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk penanganan stunting ini tentu kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami perlu kerjasama dan peran serta dari semua masyarakat, karena stunting merupakan masalah kita bersama. Mari kita wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan melakukan intervensi menyeluruh yang dimulai sejak pra-kehamilan hingga 2 tahun pertama kehidupan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sosialisasi gerakan cegah stunting dan gerakan aktifkan posyandu yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa berlanjut dengan sambutan dari Marskasi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, yaitu Retno Endarti. Dalam sambutannya, ditegaskan bahwa stunting masih menjadi program prioritas nasional yang harus ditangani hingga ke tingkat desa. Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mengedukasi dan menambah wawasan masyarakat agar lebih peduli terhadap pencegahan stunting. Satu kali, nanti akan dijelaskan oleh narasumber, begitu. Oh iya, nanti narasumber kita juga dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Mana Bu? Bu sini. Ya, terima kasih Bu sudah berkenan hadir ya. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan Bu Ayani bahwa tujuan kita adalah untuk mengedukasi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pencegahan stunting. Ayu rambutnya keriting. Cegah stunting itu penting. Kemudian ada lagi pergi ke Bima. Kok jauh Bu? Cegah stunting tugas bersama. Ya. Itu tadi tujuan khususnya, kemudian yang tujuan umumnya ini kami sampaikan tujuan khusus Bapak Ibu sekalian bahwa meningkatkan pengetahuan kader. Iya, terima kasih Ibu kader juga sudah hadir di sini ya, yang nanti menyelenggarakan posyandu. Kebetulan kami ini ada 2 kegiatan Bapak Ibu. Di sini gerakan cegah stunting, kemudian di Sukomaju ada gerakan aktifkan posyandu. Jadi minta tolong Bapak Ibu yang hadir di sini, posyandunya aktif, kadernya aktif, tapi sasarannya banyak yang tidak datang. Betul membuatkan Pak Kades? Betul. Nah ini mumpung ketemu sama ibu-ibu sekalian, pemangku kebijakan, nanti bisa diupayakan supaya membantu menggerakkan sasaran untuk datang ke posyandu. Posyandu sekarang melayani semua siklus hidup Bapak Ibu. Ada ibu hamil, bayi dan balita, kemudian ibu nifas dan menyusui, anak sekolah dan remaja, kemudian usia produktif dan lansia. Jadi semuanya bisa kami layani di posyandu bersama dengan teman-teman puskesmas. Sehingga bapak-bapak jangan khawatir, yang bapak-bapak sudah seperti saya sudah lansia, lolita ya Bapak Ibu ya, lolos 50 tahun. Nah itu sudah bisa atau juga bisa kami layani di posyandu. Jadi posyandu itu upaya promotif dan preventif Bapak Ibu, mencegah supaya tidak menjadi sakit, begitu ya. Sosialisasi berlanjut dengan sambutan dan Ramil 081817 Ampel Gading, Kapten ARH Azainuri yang menyampaikan TMMD ke-126 tidak hanya berfokus pada sasaran fisik, namun juga non-fisik seperti sosialisasi dan penyuluhan kesehatan. Sejak 8 Oktober lalu, personil TNI telah bekerja sama dengan masyarakat dalam membangun fasilitas umum di wilayah Desa Lebaharjo. Meskipun kondisi medan menjadi tantangan, semangat gotong royong tetap terjaga sebagai wujud kemanunggalan TNI dan rakyat. Kegiatan ini sudah disampaikan bahwa kolaborasi kegiatan ini dengan dinas yang ada di pemerintahan kabupaten. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Kapus, ada fisik, ada non fisik. Yang fisik saat ini sudah bekerja mulai tanggal 8 Oktober dan tidak ada libur. Terus, karena nanti tanggal 6 November akan ditutup. Pekerjaannya banyak, kalau libur ya nggak selesai Pak. Penanganan fisik itu tujuannya untuk fasilitas umum yang ada di wilayah Lebaharjo ini diperbaiki. Kata Pak Igi, mencegah banjir, betul. Di sini juga banyak sawahnya, untuk lahan pangan terbesar di Ampel Gading di Lebaharjo. Ada 300 hektar lebih untuk tanah sawah.
Lah kalau itu kan fisik, lah non fisiknya ya seperti ini, diajari. Ada anak-anak SMK, tujuannya apa Bu? Mbak, Nduk, engko nek durung wayahe hamil ojo karena stunting itu ada beberapa faktor, diantaranya ibu yang terlalu wis enom boten sadar kalau gizinya tidak ada. Di sini ada laut, ada ikan, omeganya tinggi dan lain-lain. Kok ada stunting? Sebenarnya ibu kepala dinas barang ya izin on stunting. Tapi kami hadir Bu. Kenapa kok loreng ini ada di sini? Kenapa Pak Polisi selalu ada di sini juga? Kami mendampingi jenengan supaya nopo ketahanan nasional ini terjaga. Sudah sering saya sampaikan, kalau perang, kalau masyarakatnya sehat, kula ajak, Bapak monggo derek perang. Senjata nopo Pak dan sak onoi. Tapi kan orangnya sehat, diajak berpikir kuat. Lah nek wonge loyo, bayi kula dereng maem Pak, gusu-guru lagi. Kok diajak perang, diajak kerja bakti yang bulet kok. Loh ini kenyataan. Sudah kemarin saya sampaikan, Ukraina sama Rusia tidak pernah terfikirkan untuk perang Pak. Karena Ukraina itu bagian dari negara Rusia sebelumnya. Tapi sekarang terjadi perang. Kemana masyarakat Ukraina Pak? Pergi. Yang ada sekarang Ukraina membayar orang untuk menjadi jadi sana akhirnya tentara bayaran. Masyarakatnya pergi. Takut Pak mati. Nasionalisnya hilang. Belum ini resmi di saestu. Ukraina sama Rusia itu tidak pernah terbayarkan untuk perang. Boten wonten. Sebagai wujud komitmen bersama dalam mencegah dan menanggulangi stunting, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan serta penandatanganan deklarasi komitmen bersama. Momen ini menandai tekad bersama untuk terus menggerakkan pencegahan stunting dan posyandu, serta memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Untuk menambahkan semangat dan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat, para peserta secara serentak melakukan aksi makan buah bersama sebagai simbol gerakan cegah stunting. Kegiatan ini menjadi penegasan bahwa perubahan dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Masih dalam sosialisasi gerakan cegah stunting dan gerakan aktifkan posyandu yang digelar sebagai bagian dari TMMD ke-126 tahun 2025. Tenaga kesehatan dari Puskesmas Ampel Gading memberikan materi tambahan terkait pencegahan stunting yang berisi edukasi tentang gizi, pola asuh, dan pentingnya pemantauan tubuh anak sejak dini. Penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan praktis bagi masyarakat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
agenda hari ini, agenda pembelajaran yaitu konsep stunting dan konsep 1000 hari pertama kehidupan. Yang namanya 1000 hari pertama kehidupan itu bukan mulai lahir sampai 1000 hari, bukan. Jadi mulai pertama hamil, mulai pertama hamil, mulai orang itu ditentukan hamil, sampai usia 2 tahun. Jadi di waktu hamil itu 270 hari ditambah lagi 780 waktu sampai usia 2 tahun. Jadi bukan mulai lahir. Jadi intervensinya bukan mulai lahir tapi mulai hamil. Ini pengertian stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi. Jadi kekurangan gizi bukan berarti tidak ada, ada tapi keliru memberinya. Pemberian kekurangan gizi yang kronis itu lama, dan infeksi berulang. Nah, mungkin ada beberapa anak yang sakit-sakitan, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam hal ini berarti bidang kesehatan. Salah satu contohnya berat badan waktu lahir kurang dari 2,5. Nah, kalau kurang dari 2,5 itu resiko terjadi nanti akan menjadi stunting. Nah, dengan seperti ini sekarang itu sudah ada, baik itu waktu hamil maupun melahirkan, itu kan Bu Bidan kan intensif memeriksa, Bu Bidan itu meskipun sudah melahirkan itu masih dikunjungi, untuk memastikan bayi itu tidak sampai kekurangan ASI misalkan, karena sekarang itu banyak sekali untuk pemberian ASI itu lebih enaknya pakai susu formula, seperti itu. Itu gejala awalnya mulai dari lahir. Berarti penjenengan delok bayi terutama ibu-ibu atau mungkin adik-adik remaja ini ibu misalkan melahirkan, oh kok ternyata berat badan adikku kok kurang dari 2,5, berarti resiko. Resiko itu bisa dicegah tidak sampai terjadi stunting dengan intervensi tertentu. Berikutnya yang kedua yaitu panjang badan kurang dari 47. Kalau melahirkan kan tidak ada yang didukun, nggak ada ya, Pak Arjo nggak ada ya dukun ya, pasti di bidang kan. Anak ada dukun? Ada. Oh, sudah ono Pak. Dukun itu membantu memandikan. Berarti mitra bidang tapi untuk memandikan, merawat bayinya boleh. Tapi kalau menolong persalinan tidak boleh. Nah, itu panjang badannya itu minimal 47. Jadi tidak boleh kurang dari itu. Kalau kurang berarti resiko nanti untuk menjadi stunting. Lingkar kepala, yaitu lingkar kepala kurang dari 31,5 cm. Itu jadi di awal itu bisa dilihat di situ. Konsep stunting yaitu pengertian stunting, penyebabnya, dampaknya ada beberapa jadi tentara lah, mungkin stunting nanti perang opo cilik-cilik dedek, terus penyakitan yo serat kuat nanti kongkon perang. Pencegahan stunting, ada pencegahan stunting. Ini penyebab stunting kurangnya asupan gizi selama hamil. Jadi pengaruhnya tadi jadi mulai dari bibite bapake, bibite ibuke kepethuk. Nah, itu terus dadi hamil, ya itu mulai dihitung 1000 hari HPK itu tadi 1000 hari kehidupan. Jadi bukan 1000 hari setelah lahir, tapi 1000 hari itu mulai hamil, mulai petuk lah seperti itu Kenapa sih petuk Pak? Terus
kebutuhan gizi anak yang kurang tercukupi. Nah, sebetulnya kurangnya gizi anak bukan karena kurang tercukupi, karena pola yang salah tadi. Gitu. Kalau tercukupi, insya Allah tercukupi. Penjenengan di Posyandu ada juga PMT kan, ibu-ibu, ada juga PMT. Belum lagi kalau memang di Posyandu itu ada bayi yang terindikasi gizinya kurang, pasti itu ada penanganan sendiri. Mungkin dari Bukadirnya kalau memang bisa ditangani di lapangan, kalau enggak dirujuk ke puskesmas, ke tenaga yang lebih kompeten, kalau memungkinkan juga memang kalau ada kendala-kendala bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Begitu juga mungkin ada beberapa pemberian makanan tambahan, mungkin ada kegiatan dari Dinas Kesehatan seperti itu. Bu Dokter, ada kegiatan pemberian makanan. Kalau dulu pemberian makanan untuk yang gizi-gizi kurang, baik itu ibu hamil maupun balita, kalau dulu itu diberikan susu, diberikan biskuit. Kalau sekarang tidak, harus dari makanan lokal. Jadi makanan lokal pasti cocok di latte. Nah, penjenengan Bu, misalnya dikai bantuan susu, ada yang tidak mau susu, kan ngoten nggih? Apa gimana susu? Jadi diberikan makanan tambahan yang dari bahan lokal. Jadi bukadernya yang memasakkan, ngeterno, memastikan sampai dimakan, Karena apa? Kalau diberikan bahan, takutnya apa? Dimasak saomah, dikai telur 1,5 kilo misalnya. Ini untuk seminggu misalnya. Nanti telurnya belum pernah ya. Kenapa kok belum pernah? Karena biasanya sekolah gitu ya. Atau ada posyandunya yang hari Minggu? Belum ada gitu. Jadi karena sekarang posyandu sudah siklus hidup, ya semuanya sudah melayani semua lapisan, mulai dari bayi, balita, ibu hamil sampai lansia. Jadi semuanya harus datang ke posyandu. Bapak-bapaknya pernah datang ke posyandu, Pak? Pernah. Ini jawab kok ibu-ibu ya, bukan bapak-bapaknya ya. Bapak-bapak pernah? Belum pernah. Kenapa belum pernah, Pak? Oh, nggak ada undangan. Ayo ibu-ibu kadernya, ayo PR gimana nih kok? Katanya berarti bapaknya mau datang ke posyandu ya, Pak? Kalau ada undangannya mau, bener ya Pak ya? Kita tunggu ya. Ibu monggo, ibu bapaknya diajak dulu. Biasanya soalnya datangnya nggak datang ke posyandu karena kerja pagi gitu ya. Biasanya yang datang ke posyandu tetap bayi balita seperti itu. Tapi sekarang karena sudah posyandu ILP, integrasi layanan primer, jadi semua harus datang ke posyandu. Kemudian juga yang adalah tadi eksklusif, ASI eksklusif yang diberikan bayi dari usia berapa Bu? 0 sampai 1 tahun. Oh ya, 6 bulan, betul, sampai 6 bulan. Jadi ini adalah ABCDE, stunting bisa dicegah. Tadi kan sudah dijelaskan ya sama Bu Warsi, ini panjang lebar. Ini rangkumannya yaitu ABCDE ini. Stunting bisa supaya nggak lupa. Jadi apa aja sih? Tadi kok banyak banget ya yang dijelasin sama Bu Warsi ini. Nah, ini bisa difoto nanti Pak, boleh, supaya bisa dibaca-baca lagi terkait stunting itu apa, terus kemudian kenapa bisa terjadi stunting itu bisa dicegah kenapa, seperti itu. Baik. Tak hanya sosialisasi stunting dalam rangka mendukung TMMD ke-126 tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang juga menggelar gerakan Aktifkan Posyandu di Desa Lebaharjo, Kecamatan Ampel Gading. Ketika memasuki lokasi gerakan posyandu, para peserta yang terdiri dari semua umur mulai dari balita sampai lansia disuguhi mobil perpustakaan keliling. Semua orang yang hadir bebas memilih dan membaca buku-buku yang tersedia baik secara berkelompok maupun individu sembari menunggu giliran periksa kesehatan di posyandu.
tampak antusiasme saat menemukan buku dicari dan dibaca. Puluhan orang dari balita sampai lansia warga desa Lembah Harjo, Kecamatan Ampel Gading, tampak antri dengan tertib sebelum mendapat giliran periksa di posyandu. Terlebih dahulu, mereka wajib daftar ulang guna pencocokan data. Setelah itu, satu persatu diukur berat dan tinggi badannya. Para peserta juga diukur lingkar kepala, lingkar lengan, hingga panjang siku. Usai melakukan pengukuran, terdapat meja konsultasi, mulai dari konsultasi ibu hamil, ibu menyusui, hingga riwayat kesehatan. Tak lupa para peserta juga wajib diperiksa tekanan darah dan kadar gula dalam darah. Sehingga jika terdapat kesehatan peserta yang kurang atau lebih dari batas ambang normal, bisa segera diobati dengan memberikan obat-obatan yang sudah disediakan. Usai pemeriksaan, para peserta posyandu mengikuti sosialisasi tentang isi piringku, yakni panduan makan seimbang pengganti konsep 4 sehat 5 sempurna di satu piring makanan. Dalam isi piringku, wajib terdapat makanan pokok yang selama ini kita konsumsi yang mengandung karbohidrat seperti isi piring, sayuran sepertiga isi piring, lauk pauk 1/6 isi piring, dan buah-buahan 1/6 isi piring. Tak hanya sosialisasi isi piringku, para peserta gerakan Aktifkan Posyandu juga mendapatkan sosialisasi tentang pencegahan penyakit tidak menular dengan cara cerdik, atau cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Lansia, ibu pisan, bapak bisa ikut gitu ya, baik bisa gitu dong. Semua orang yang datang di posyandu bisa diperiksa. Nama posyandunya apa bu? Yang memeriksa semua? Nama posyandunya Flamboyan. Sekarang nama posyandunya Posyandu ILE. Jadi dulu posyandu kan posyandu lansia kok gitu. Posyandu balita kok sekarang posyandunya begitu buka sekali, nggak tolak pasien. Nah, ibu-ibu, kalau kita mau menjaga supaya nggak boten loro darah tinggi, boten loro kencing manis, itu ada singkatan yang namanya cerdik. Cara-cara supaya tidak sakit BPM. Hanya CERDIK. Singkatannya cerdik. CERDIK.
supaya nggak loro darah tinggi, supaya nggak loro kencing manis, supaya nggak loro kanker, supaya nggak loro stroke, harus mulai rutin cek kesehatan di posyandu. Karena di posyandu nggak diukur, kita kan jadi tahu, oh aku darahku dukur, oh gula darahku dukur, oh aku sehat, gitu dong. Jadi syarat supaya kita tidak tiba-tiba jatuh stroke, tiba-tiba mati separuh, itu kita harus tiap bulan rutinkan datang ke posyandu, terutama yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, itu wajib pun. Karena di sini tensi gratis, gitu. Cek gula darah, timbang badan. Apa kok ditimbang badan? Karena kalau kita gemuk bu, kayak kelontot, itu adalah pintu masuk sing loro penyakit tidak menular. Jadi kenapa ditimbang? Ben kuatir, aduh aku mulai dulu gitu dimalahirin, gitu. Jadi salah satu cara supaya tidak sakit PTM adalah cek kesehatan secara berkala. Sudah. Kan? Supaya nggak loro PTM harus enyahkan asap rokok. Ada keluarganya yang merokok bu? Banyak. Mulai dinasihati, mulai ditoto, mulai disarankan, ojo sampai merokoknya di dalam rumah. Anak-anaknya yang kecil-kecil itu kayak menghisap asap rokok bu. Itu jumlah asap rokok yang dihisap, yang rokok sama yang diem menghisap, itu lebih baik yang diem menghisap. Penyakitnya bisa jadi akan menjadi lebih banyak pada anak yang perokok pasif. Jadi sekarang mulai diatur, boleh merokok tapi yang rokok betul. Menyangkan asap rokok. Ya. Tertib berarti ada huruf R. R sebenarnya apa? Rajin olahraga. Jadi supaya nggak gampang darah tinggi, nggak gampang kencing manis, nggak gampang linu, rajin olahraga sesuai umur bu. Lah jenengan nggih pun mlayu kan sandung, jenengan nggih pun mlayu lampah mau pelan-pelan jalan pagi jangan tidur di musola. Sosialisasi gerakan aktifkan posyandu berlanjut dengan sosialisasi gerakan-gerakan kecil yang dapat membantu para lansia ketika mengalami serangan penyakit tidak menular. Sosialisasi gerakan aktifkan posyandu berlanjut dengan pengarahan dari Danramil 081817 Ampel Gading. Berarti aku gak boleh makan pentolaknya itu hanya untuk bahasanya itu pengecekan. Pun adri jangan takut karena sehat itu penting. Gak ada yotro miliaran dengan betul sehat betul sakit menik. Jadi tujuan kami datang ke sini bersama dengan rekan-rekan kami, bersama dengan kepala dinas. Jadi seluruh dinas yang ada di Pemkab ini kami ajak, kami rangkul, semuanya hadir. Nah, kebetulan hari ini dari dinas kesehatan. Di sini posyandu, tadi di balai desa pencegahan stunting. Terus ngoten Ibu, Bapak, kami tujuannya di sini ingin jenengan sehat. Pun takut sebenarnya untuk makan yang sehat ini murah, tapi terkadang kita ini kalah dengan ego. Kepingin, aku kepingin sate, aku kepingin mono tibae, kolesterolnya tinggi. Harus mengerti umur
harus memahami itu semua. Ya, kami hadir di sini bersama dengan lintas sektor semuanya dari dinas kesehatan dan lain ingin datang untuk kami memberikan sebuah uluran tangan demi kesehatan Bapak Ibu semuanya. Sosialisasi gerakan Aktifkan Posyandu diakhiri dengan pembacaan serta penandatanganan deklarasi komitmen bersama Aktifkan Posyandu. Dengan adanya sosialisasi gerakan Aktifkan Posyandu dan gerakan Cegah Stunting dalam rangka TMMD Kabupaten Malang ke-126 tahun 2025 diharapkan akan tumbuh semangat baru dalam masyarakat untuk terus bergerak aktif menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, TNI, tenaga kesehatan, dan warga, TMMD hadir bukan hanya sebagai program pembangunan fisik namun juga sebagai gerakan untuk membangun kesadaran, kesehatan, dan kesejahteraan bersama. Saya selaku Kepala Desa Lebarjo, Pak Sumarno, saya terima kasih atas kegiatan kolaborasi TMMD sama Diskes yang intinya untuk mencegah stunting. Memang di Lebarjo itu saya galakkan permasalahan kader-kader kesehatan. Kalau memang posyandu apabila balita yang nggak hadir di situ, memang saya suruh Pak Wo, saya suruh ke rumahnya untuk memang aktif untuk posyandu. Memang itu rutin. Jadi stunting ini memang program pemerintah, desa sangat mendukung. Jadi kalau memang ada yang kurang gizi, itu pemerintahan desa itu terjun ke lapangan. Memang mulai anak-anak sekolah remaja itu memang sering ada penyuluhan supaya nanti nikah nggak dini, supaya nanti kalau memang mau menikah itu memang saya sarankan ikut saran dari kesehatan supaya nanti punya anak itu bisa sehat, nggak sampai kena stunting. Kami selalu mendampingi untuk posyandu dan pencegahan stunting bekerja sama dengan Puskesmas Ampel Gading. Jadi kami selalu hadir ada di tengah-tengah masyarakat ketika ada posyandu dan kemudian kita selalu memantau untuk perubahan stunting yang ada di wilayah. Semuanya kita ikuti. Oke, terima kasih Mbak. Kita ini pertahanan. Pertahanan itu tujuannya tetap keamanan di wilayah. Kalau masyarakatnya tidak sehat, bagaimana kita mau bisa bertahan? Bagaimana masyarakat kalau tidak makmur, kita mau bisa bertahan. Jadi tujuan kita adalah memberdayakan masyarakat supaya makmur. Kita memperbaiki fasilitas supaya memang masyarakat itu bisa bermanfaat. Itu Pak. Perkembangan konkret sebelumnya kita ini selalu memantau apabila terjadi bencana alam. Kami selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Masyarakat tetap butuh pendampingan, masyarakat tetap butuh kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Untuk mulai dengan saat ini masyarakat sudah mulai sadar pentingnya gizi yang ada di anak. Jadi kita hadir, kita bekerja sama dengan lintas sektor, kita harapkan mereka itu dari ibu-ibu hamil itu sudah mulai adanya gizi-gizi yang masuk di ibu hamil sampai nanti melahirkan, penanganannya khusus dan itu dari Dinas Kesehatan selalu kita dampingi. Baik, terima kasih Mbak. Dari Dinas Kesehatan sekarang memang fokusnya kita di penguatan sumber daya manusianya. Kita sudah tidak lagi menggarap di aspek fisik sehingga di 2 tahun terakhir ini kita memang
terkait dengan isu-isu yang sangat strategis saat ini adalah terkait dengan stunting dan bagaimana penguatan remaja kaitannya dengan pemberian tambah darah dan gizi lainnya. Jadi kita fokusnya menggarap di kelompok remaja dan untuk balita tentunya masih di sekitar itu. Sebenarnya kita ingin menekankan di kaitannya dengan fungsi yang ada di Posyandu. Kita ingin mendorong lebih bagus lagi kaitannya dengan bagaimana dukungan dan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan Posyandu. Karena beberapa isu saat ini yang di Kabupaten Malang terutama terkait dengan isu stunting memang hal yang cukup mendasar adalah bagaimana kepedulian masyarakat dan dukungan dari masyarakat ya, partisipasi masyarakat untuk hadir di Posyandu. Tentunya ini yang menjadi target kita. Kemudian yang kedua kaitan dengan Posyandu, sebagaimana kita tahu sekarang ini Posyandu kan sudah mulai banyak berkembang dari sisi aspek layanannya. Sehingga kita juga akan sangat concern juga kaitannya dengan Posyandu ini supaya nanti tidak hanya menggarap di satu layanan kelompok usia saja di balita, tetapi nanti kita ke depan ini adalah untuk mendorong Posyandu betul-betul bisa eksis untuk memberikan layanan di semua siklus hidup dalam waktu yang bersamaan tentunya. Keberlanjutan untuk TMD tentunya kita selalu support untuk setiap tahun untuk melakukan dukungan ya, untuk masuk bersama-sama dengan teman-teman melakukan TMMD. Terus kaitannya dengan isu-isu saat ini tentunya ini hanya bagian dari sebuah gerakan kan. Tentunya kedepannya kita tidak hanya sekedar gerakan saja, ini sudah masuk di dalam semua struktur kegiatan yang ada di Puskesmas, dibantu oleh teman-teman Puskesmas tentunya. Demikian pemirsa sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam rangka TMMD atau Tentara Manunggal Membangun Desa ke-126 tahun 2025. Semoga dengan adanya sosialisasi ini mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya memantau tumbuh kembang anak dari usia dini lewat Posyandu. Saya Violita dan rekan yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.